Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah Al-Baijuri yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nazam Sulamun Waraq yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdari rahimahullah. Kitab ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu mantiq atau ilmu logika. Kita buka halaman 23. Dan ini adalah video yang ke-12 di mana kita sedang berada di bait-bait penutup dari muqaddimah kitab. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qawluhu liwajhihil karimi i'lam annahu idza warada fi kitabin aw sunnatin. Qauluhu adapun dauhnya musannif yakni Syekh Abdurrahman Al-Akhdari liwajhihil karimi, tegasnya lafad liwajhihil karimi. Ini ada liwajhihil karimi laisa qalisa. Bahwasanya penulis berharap bahwa kitab Sulamun Waraq ini ikhlas karena zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialam, ketahuilah oleh engkau wahai mukhatab ghair muayyan, siapa saja yang membaca kitab ini, annahu kepada sesungguhnya kelakuan, yaitu idza warada apabila datang, fi kitabin di dalam Al-Quran au sunnatin atau hadis, apa yang datang tersebut, apa ma nas ya, atau keterangan yuhimu yang memberikan waham atau memberikan sangka salah, apa ma annahu kepada sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi siapa Allah, yaitu lahu tetap bagi Allah, yaitu lahu jadikan khobar lagi, yaitu tetap bagi Allah, wajhun adapun wajah, au yadun atau tangan, au nahwu zalika atau seumpamanya itu wajah yad, seperti misalnya rijlun, seperti halnya batnun, seperti halnya sya'run dan lain-lain. Fala budda, ini jawab dari idza. Ini fi'il syarat, ini jawabnya. Fala budda maka harus, artinya mau tidak mau, yaitu maujud, min ta'wilihi dari mentakwilnya itu ma yuhim atau al-mauhum, bimakna sorfihi dengan makna mengalihkannya itu ma yuhimu atau al-mauhum an zahirihi dari zahirnya itu ma. Ketika kita mendapatkan keterangan baik itu dalam Al-Quran, baik itu dalam hadis ataupun kalamnya para ulama tentang wajhullah, yadullah ya, dan lain-lain, maka itu fala budda min ta'wil, harus ada ta'wil. Cara mentakwil tersebut adalah sarfuhu an zahirihi, jadi dialihkan dari makna zahirnya. Jadi sarful lafzi ila ma'nan yaliqu bihi bidilalatin aqliyah, jadi lafaz tersebut dialihkan menuju pengertian yang lain, yang mana pengertian tersebut layak kepada zat Allah dengan dalil akli. Wahada, dan adapun itu sarfuhu an zahirihi, artinya harus dialihkan, yaitu mahallu wifaqin, titik temu ya, atau titik poin, tempatnya kesepakatan, minas salafi dari ulama salaf, wal khalafi dan ulama khalaf ya. Jadi abad 300 Hijriah, ini setelah 300 Hijriah. Kalau salaf itu sebelumnya 300 Hijriah dan khalaf yang setelahnya. Titik. Ghayatul amri, adapun sejatinya kejadian atau puncaknya kejadian, yaitu annahum sesungguhnya
salaf wal khalaf, yaitu ikhtalafu, berbeda pendapat siapa salaf wal khalaf, min ta'yinil ma'na al-murad, dari menentukan makna yang dituju. Fasalafu, maka adapun ulama salaf, yaitu la yu'ayyinunahu, tidak menjadikan spesifik siapa salafhu kepada al-ma'na al-murad, bal yufawwidunahu, bal tetapi yufawwidunahu, menyerahkan siapa as-salafhu kepada al-ma'na al-murad, ilaihi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Fayaquluna, maka berkata siapa as-salaf, fi nahwi qawlihi ta'ala, dalam seumpama firman Allah ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan maha kekal, apa wajhu rabbika, wajah Tuhanmu, yang tidak seperti wajah makhluk. Ini surat Ar-Rahman ayat 27. Jadi ketika as-salaf, ulama salaf, menemukan ayat wajhu rabbika, mereka yufawwidunahu ilaihi ta'ala, diserahkan kepada Allah ta'ala. Jadi ada wajah tapi tidak seperti wajahnya makhluk. Yang jelas maknanya asli itu wajah, tetapi jadi kaifiyahnya seperti apa, makna dari wajah tersebut diserahkan kepada Allah. Wa qawluhu ta'ala, wa fayaquluna fi qawlihi ta'ala, dan ulama salaf berkata dalam firman-Nya Allah ta'ala, yadullahi fawqa aydihim. Ini ada surat Al-Fath ayat 10. Yadullahi, adapun tangannya Allah, yaitu fawqa aydihim, di atas tangannya kaum mukminin, ya. Jadi ulama as-salaf menilai bahwa yad di sini ya memang yad seperti apa adanya, tetapi jika ditanyakan secara spesifik, artinya yufawwidunahu ilaihi ta'ala, itu namanya tafwid, menyerahkan kepada Allah maknanya. Kita hanya sebatas mengimani. Laisa lahu wajhun kawajhina wala yadun kayadina wala ya'lamul murada min dzalika illallah ta'ala. Ini adalah surahannya, ya. Laisa lahu, tidak ada bagi Allah, wajhun, wajah, kawajhina, seperti wajah kita, wala yadun, dan tidak ada tangan, kayadina, seperti tangan kita, ya. Wala ya'lamu, dan tidak mengetahui al-murada, kepada yang dimaksud, min dzalika, dari itu, al-ma'na al-murad min al-wajhi wal yad, illallah ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Titik. Jadi ulama as-salaf ini cenderung lebih taslim, ya. Taslim, jadi salim, taslimlah engkau, maka engkau akan selamat, ya. Jadi tidak macam-macam. Kemudian wal khalafu, dan adapun ulama khalaf yang kekinian misalnya, yaitu yu'ayyinunahu, menentukan secara spesifik siapa al-khalafu kepada al-ma'na al-murad. Fayaquluna, maka berkata siapa al-khalaf, fima dzukira, di dalam ayat tadi tentang wajhullah dan yadullah, laisa lahu wajhun kawajhina wala yadun kayadina. Laisa, tidak ada, lahu, bagi Allah, wajhun, wajah, kawajhina, seperti wajah kami, wala yadun, dan tidak ada tangan, kayadina, seperti tangan kami, ya. Wal muradu minal wajhi adzat wa minal yad al-qudrat, ya. Hanya saja di spesifik, ya. Wal muradu, adapun yang dimaksud minal wajhi, daripada wajah, yaitu adzat secara keseluruhan. Jadi mimba bi itlaqil juz wa iradatil kul, ya. Seperti misalnya kita tolong belikan emak 1 ekor ayam, ya. Apakah yang dimaksud 1 ekor itu kita beli ekornya saja, buntutnya saja? Tentu saja tidak. Yang dibeli adalah 1 buah ayam secara keseluruhan. Jadi itu namanya itlaqil juz wa iradatil kul, ya. Dimaksud 1 ekor. Bang, beli ayam 1 ekor. Tidak mungkin pedagang ini ngasih ekornya saja, buntutnya saja dipotong dikasih ke pembeli, ya. Itu namanya pedagang yang tidak bijak. Wal muradu minal wajhi adzat, dan maksudnya adalah wajahnya itu adalah zat. Seperti contoh misalnya
Wa minal yadi al-qudrati. Yang dimaksud dengan yad adalah kekuasaannya. Misalnya, tanganku ini akan menggenggam negara ini, kata Presiden Soekarno misalnya. Tidak mungkin ini maknawi, ya, ini hissi. Negara itu amrun maknawi. Adapun yad itu amrun hissi, tidak mungkin ada korelasi keduanya, maka harus tangan inilah ditakwil. Maka tangan ini bermakna al-qudrat, kekuasaan. Nanti kekuasaanku akan menggenggam negara ini, kata Presiden Soekarno. Jadi demikianlah itu takwil daripada al-khalaf. Ya. Pada zaman dahulu itu akidah masih aman-aman saja, sehingga as-salaf tidak ada problem. Tetapi makin kesini banyak sekali al-aqaid za'ighah, maka al-khalaf memberikan obat penawar, ya. Itulah ilmu kalam namanya. Jadi wal muradu minal wajhi adzat wa minal yad al-qudrat. Jadi itlaqil malzum wa iradatil lazim, ya. Yang dimaksud adalah malzum, ya, tangan. Jadi ada lazim, ada malzum, ya. Malzum di sini adalah tangan, ya. Tangan itu mempunyai dampak anggota badan yang paling sering digunakan untuk menggenggam, ya, kekuasaan. Ini lazimnya, ya. Jadi lazimnya adalah kekuasaan. Wahada, dan adapun ini al-murad al-madhkur minal wajhi adzat wa minal yad al-qudrat, itu al-muradu yang dimaksud min qawli sahibil jauharati, dari ucapannya nazar pemilik kitab Jauhar Tauhid, yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani. Wa kullu nasin awhamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Wa kullu nasin awhamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Wa kullu nasin, dan adapun setiap nas Quran hadis, awhama yang memberikan sangka salah apa nas at-tashbiha kepada serupanya Allah dengan makhluk, awilhu maka takwilkanlah oleh engkau kepada nas. Takwil ini adalah al-khalaf, au fawid, atau engkau menyerahkan. Tafwid ini adalah as-salaf. Tapi baik awil maupun fawid ini punya mahallul wifaq, ya, tempat persamaan, yaitu rum tanzihan. Jadi ghayatul maram at-tanzih, tujuannya adalah mensucikan zat Allah dari segala hal yang tidak layak, ya. Warum, dan bermaksudlah engkau at-tanziha kepada mensucikan zat Allah. Kama yu'khadhu, seperti telah diambil, kama seperti keterangan yu'khadhu yang telah diambil apa ma oleh diambil min bayanema, ya, bayanema min syariha, dari syarahnya kitab Jauhar Tauhid li Syekh Abdissalam, bagi yang ditulis oleh Syekh Abdissalam, ya. Jadi Syekh Abdissalam ini adalah putra dari penulis Nazom Jauhar Tauhid. Jadi beliau adalah Syekh Abdussalam bin Ibrahim Al-Laqani. Beliau lahir pada tahun 971 Masehi dan wafat pada tahun 1078 Hijriah, ya, maksudnya. Beliau lahir, Syekh Abdussalam ini lahir pada tahun 971 Hijriah dan wafat pada tahun 1078 Hijriah, ya. Jadi Ibnu Nazimiha, beliau putra langsung dari penulis kitab Nazom Jauhar Tauhid. Dan beliau juga punya karya-karya yang lain, diantaranya adalah Syarah Manzumah Al-Jazariyah, ya, di Fan Aqaid juga. Nanti kalau yang Syarah Jauhar Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri adalah namanya Tuhfatul Murid, maka yang ditulis oleh Syekh Abdussalam ini namanya Ithaful Murid ala Jauhar Tauhid. Kira-kira ada 272 halaman. Kita lanjutkan, wa in kana al-mutabadiru minal baitil madhkur khilafu. Wa in kana, walaupun ada apa al-mutabadiru, makna yang cepat difahami, minal baiti, dari bait liwajhil karimi laisa qalisa ini, yaitu khilafuhu, berbeda dengan
takwil dan tafwid. Jadi di sini arju ayyakuna khalisan liwajhil karimi laisa qalisa, demi wajahnya Allah. Jadi sekalipun sekilas yang dimaksud adalah wajahnya Allah, tetapi di sini Syekh Ibrahim Al-Baijuri menyatakan idza warada fi kitabin aw sunnatin ma yuhimu annahu ta'ala lahu wajhun aw yadun aw nahwu dzalik fala budda min ta'wili. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.